Jumpa lagi dalam video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi, yaitu mengenai definisi turunan fungsi. Mari kita mulai. Apakah yang dimaksud dengan turunan dari fungsi fx? Turunan dari fungsi y sama dengan fx dinotasikan dengan f aksen x dan didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit dari fx plus h min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Selain dinotasikan dengan f aksen x, turunan dari fungsi y sama dengan fx juga dinotasikan dengan y aksen, dy dx, atau df dx. Selanjutnya, marilah kita simak contoh-contohnya. Contoh yang pertama, dengan menggunakan definisi, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4x ditambah 1. Turunan dari fungsi fx adalah f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Dalam hal ini, nilai fx-nya adalah 3x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian fx plus h nilainya adalah 3 kali x plus h kuadrat min 4 kali x plus h ditambah 1. Yang jika dijabarkan, bentuknya sama dengan 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat min 4x min 4h plus 1. Maka pada bentuk ini fx plus h kita ganti dengan ini. Kemudian fx kita ganti dengan ini. Kita peroleh f aksen x bentuknya menjadi seperti ini. Dari bentuk ini, 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, hasilnya 0. Kemudian min 4x dikurangi min 4x, hasilnya 0. Dan 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Maka yang tersisa adalah 6hx ditambah 3h kuadrat dikurangi 4h dibagi h. Pada bagian pembilang, nilai h kita keluarkan. Bentuk ini kita ubah menjadi h kali 6x ditambah 3h min 4. Nilai h yang ini kita bagi dengan h yang di sini, maka kita peroleh bentuknya menjadi limit dari 6x ditambah 3h min 4 untuk h mendekati 0. Jika nilai h kita ganti dengan 0, maka kita peroleh f aksen x nilainya sama dengan 6x min 4. Inilah turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 1 yang ditentukan dengan menggunakan definisi. Contoh yang kedua, dengan menggunakan definisi, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan akar dari 2x. Dalam hal ini, fx sama dengan akar dari 2x, maka fx plus h sama dengan akar dari 2 kali x plus h, yang jika dijabarkan bentuknya menjadi akar dari 2x ditambah 2h. Maka pada bentuk ini fx plus h kita ganti dengan akar dari 2x ditambah 2h. Kemudian fx kita ganti dengan akar dari 2x. Maka bentuknya menjadi
limit dari akar 2x ditambah 2h dikurangi akar dari 2x dibagi h untuk h mendekati 0. Perhatikan, bagian pembilang itu mengandung bentuk akar, maka bentuk ini kita kalikan dengan sekawan dari bentuk akar. Ini adalah sekawannya. Bentuknya sama dengan ini, cuma lambang min kita ganti dengan lambang plus. Maka bagian pembilang kita kalikan dengan bagian pembilang, dan bagian penyebut kita kalikan dengan bagian penyebut. Untuk mengalihkan bagian pembilang dikalikan dengan bagian pembilang, kita gunakan rumus ini. A min B dikalikan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka akar dari 2x ditambah 2h dikurangi akar dari 2x jika dikalikan dengan akar dari 2x ditambah 2h ditambah akar dari 2x, hasilnya adalah yang di sini 2x ditambah 2h dikurangi 2x. Sedangkan bagian penyebut kita kalikan dengan bagian penyebut, hasilnya adalah yang ini. Pada bentuk ini 2x dikurangi 2x hasilnya 0, maka bentuknya menjadi limit dari 2h dibagi h kali akar dari 2x ditambah 2h ditambah akar 2x. Nilai h yang ini kita bagi dengan yang di sini, kita peroleh bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya nilai h kita ganti dengan 0. Kita peroleh bentuknya adalah 2 dibagi akar dari 2x ditambah 2 kali 0 ditambah akar dari 2x sama dengan 2 dibagi 2 kali akar 2x atau sama dengan 1 per akar dari 2x. Inilah turunan dari fungsi fx sama dengan akar dari 2x yang dicari dengan menggunakan definisi. Demikianlah pembahasan mengenai definisi turunan fungsi. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai teorema-teorema turunan fungsi. Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan definisi. Dalam prakteknya, cara tersebut jarang digunakan. Untuk menentukan turunan fungsi, lebih banyak kita gunakan teorema-teorema turunan fungsi. Pada video ini, kita akan belajar mengenai teorema turunan fungsi yang pertama sampai yang keempat. Mari kita mulai. Sebagai pendahuluan, sebelum kita belajar mengenai teorema-teorema turunan fungsi, kita ingat lagi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Karena nanti kita akan banyak memakai sifat-sifat ini. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kelima, A dibagi B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M
dibagi B pangkat M untuk B tidak sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat min M sama dengan 1 dibagi A pangkat M untuk A tidak sama dengan 0. Dan yang kedelapan, akar pangkat M dari A pangkat N dapat dinyatakan sebagai A pangkat N dibagi M. Demikianlah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita akan mulai dengan teorema-teorema dari turunan fungsi. Teorema turunan fungsi yang pertama. Jika f(x) sama dengan C adalah sembarang konstanta atau C adalah sembarang bilangan, maka f aksen X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, turunan dari sembarang bilangan adalah 0. Sebagai contoh, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2 kali akar pangkat 3 dari 7. Ini merupakan bilangan. Turunannya adalah 0. Teorema yang kedua, jika f(x) sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Sebagai contoh, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x adalah 4, karena turunan dari X adalah 1. Jadi turunannya adalah 4 kali 1 sama dengan 4. Teorema turunan fungsi yang ketiga, jika f(x) sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah, perhatikan, N, kita pindah ke depan, ini, kemudian pangkat N kita kurangi dengan 1. Maka turunan dari f(x) sama dengan X pangkat N adalah N kali X pangkat N-1. Contoh yang pertama, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3 kali X pangkat 8 adalah 3 dikalikan 8 yang ini, kemudian pangkat 8 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 24 kali X pangkat 7. Contoh yang kedua, turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar X. Cara menentukannya dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Akar X kita ubah menjadi X pangkat setengah. Kemudian kita turunkan, f aksen X sama dengan setengah kali 1 yang ini, dan pangkatnya yaitu setengah kita kurangi dengan 1. Hasilnya sama dengan setengah kali X pangkat min setengah. Kemudian yang ini, dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat, kita ubah menjadi X pangkat min setengah menjadi 1 per X pangkat setengah. Dan bentuk ini nilainya sama dengan akar X. Maka turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar X adalah f aksen X sama dengan 1 per 2 kali akar X. Contoh yang ketiga, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 1 per 6 kali X pangkat 5. Sebelum diturunkan, bentuk ini kita ubah dulu menjadi X pangkat min 5 per 6 atau 1/6 kali X pangkat min 5. Maka turunannya adalah 1/6 kali min 5 kali X pangkat min 5 min 1 sama dengan min 5 per 6 kali X pangkat min 6. Kemudian bentuk ini
dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat, kita ubah menjadi min 5 per 6 kali X pangkat 6. Inilah turunan dari fungsi fx sama dengan 1 per 6 kali X pangkat 5. Contoh yang keempat, menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2 per 3 kali akar pangkat 4 dari X. Sebelum diturunkan, bentuk ini kita ubah menjadi 2 per 3 kali X pangkat seperempat, dan kita ubah lagi menjadi 2 kali X pangkat min seperempat dibagi 3, atau 2 per 3 kali X pangkat min seperempat. Baru kita turunkan. Turunannya adalah 2 per 3 kali min seperempat kali X pangkat min seperempat min 1 sama dengan min 1/6 kali X pangkat min 5 per 4. Kita ubah menjadi min 1 per 6 kali X pangkat 5 per 4. Perhatikan bentuk X pangkat 5 per 4 dapat kita ubah menjadi X pangkat 1 ditambah seperempat. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, bentuk ini dapat kita ubah menjadi X pangkat 1 kali X pangkat seperempat. Yang ini. Maka hasilnya adalah min 1 per 6X kali akar pangkat 4 dari X. Teorema turunan fungsi yang keempat, jika fx sama dengan fungsi ux ditambah vx atau fungsi ux dikurangi vx, maka turunannya adalah turunan fungsi ux ditambah turunan fungsi vx atau turunan fungsi ux dikurangi turunan fungsi vx. Contohnya, turunan dari fungsi fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 10x kuadrat dikurangi 3x ditambah 12. Hasilnya adalah turunan dari 5x pangkat 4 ditambah turunan dari 10x kuadrat dikurangi turunan dari 3x ditambah turunan dari 12. Turunan dari 5x pangkat 4 hasilnya adalah 5 kali 4 kali x pangkat 4 min 1. Kemudian turunan dari 10x kuadrat hasilnya adalah 10 kali 2 kali x pangkat 2 min 1 dikurangi turunan dari 3x hasilnya adalah 3 kali 1, dan turunan dari 12 hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 20x pangkat 3 ditambah 20x dikurangi 3. Contoh yang kedua, menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 kali x kuadrat min 4. Untuk menentukan turunan dari fungsi ini dengan menggunakan teorema yang keempat, maka langkah pertama, bentuk ini kita jabarkan dulu. 2x kalikan x kuadrat hasilnya 2x pangkat 3. Kemudian 2x kali min 5 hasilnya min 10x ditambah 3 kali x kuadrat hasilnya 3x kuadrat, dan 3 kali min 5 hasilnya adalah min 15. Maka fx bentuknya adalah 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 15. Turunannya adalah turunan dari 2x pangkat
hasilnya adalah 2 kali 3 kali X pangkat 3 min 1. Turunan dari 3X kuadrat, hasilnya adalah 3 kali 2 kali X pangkat 2 min 1. Dikurangi turunan dari 10X, hasilnya adalah 10. Dikurangi turunan 15, hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 6X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10. Contoh yang ketiga, menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x min 1 dibagi akar x. Sebelum kita tentukan turunannya, maka fungsi ini kita ubah terlebih dahulu. Dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat, maka akar x yang ini dapat kita ubah menjadi x pangkat min setengah. Kemudian kita kalikan x pangkat min setengah dikalikan x kuadrat yang ini. X pangkat min setengah dikalikan 5x yang ini. X pangkat min setengah dikalikan min 1 yang ini. Hasilnya adalah X pangkat 3/2 ditambah 5 kali X pangkat setengah dikurangi X pangkat min setengah. Maka turunan dari fungsi ini adalah turunan dari X pangkat 3/2 itu adalah 3/2 kali X pangkat 3/2 min 1. Turunan dari 5 kali X pangkat setengah itu adalah 5/2 kali X pangkat setengah min 1. Dan turunan dari X pangkat min setengah adalah min setengah kali X pangkat min setengah min 1. Kita sederhanakan, bentuknya seperti ini hasilnya. Dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat, X pangkat min setengah kita jadikan sebagai 1 per X pangkat setengah. Kemudian X pangkat min 3/2 kita jadikan sebagai 1 per X pangkat 3/2 atau 1 per X pangkat 1 ditambah setengah. Maka bentuk yang ini dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat kita ubah menjadi 3/2 akar X. Bentuk yang ini menjadi 5/2 akar X. Bentuk yang ini menjadi 1/2X kali akar X. Demikianlah pembahasan mengenai teorema-teorema turunan fungsi yang pertama sampai dengan yang keempat. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai teorema turunan fungsi yang kelima.